Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan cerita sebelumnya tentang alap-alap Dewi Sukesi, atau juga ada yang menyebutnya lakon Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ada juga istilah lain itu lakon Milik Gendong Lali, itu sama. Pada episode sebelumnya kita sudah bahas sampai Prabu Sumali itu bertemu dengan Begawan Wisrawa. Artinya Wisrawa bertamu ke Ngalengka untuk melamar putrinya Prabu Sumali ini, yaitu Dewi Sukesi. Dan selanjutnya akan kita bahas kelanjutannya. Sebelum lanjut, saya sangat berterima kasih atas partisipasi panjenengan semua yang maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, yang telah menuliskan komen-komen di video-video kami dan juga like. Dalam setiap komen, setiap pertanyaan, sebisa mungkin kami jawab sejelas mungkin. Namun demikian, mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan panjenengan yang sekiranya jawabannya kurang memuaskan, saya mohon maaf. Mungkin hal itu dikarenakan pengetahuan kami yang masih dangkal dan masih perlu banyak belajar. Namun apapun pertanyaannya seputar wayang, akan kami berusaha untuk sampaikan, kami jawab sejauh yang kami ketahui. Lanjut ke cerita. Jadi Begawan Wisrawa sudah menemui Prabu Sumali, dan Prabu Sumali itu senang akan besanan dengan Begawan Wisrawa. Artinya Prabu Donopati atau Donorojo, putranya Begawan Wisrawa, mempersunting Dewi Sukesi, putrinya Prabu Sumalirojo. Sehingga notabene dua figur yang semula adalah saudara seperguruan akan dipersatukan dalam persaudaraan melalui hubungan pernikahan antara Donopati dan Dewi Sukesi, sehingga kekerabatan antara negeri Ngalengka dan Lukopolo semakin erat. Nah, pada saat Begawan Wisrawa itu sedang asik ngobrol gitu di keraton dengan Prabu Sumali, tanpa disangka-sangka Jambu Mangli itu gelandang Begawan Wisrawa. Jadi Jambu Mangli itu tidak terima dengan sikap Wisrawa, karena menurut Jambu Mangli itu Wisrawa itu orang yang tidak punya tatanan, tidak tahu peraturan. Karena jelas bunyi sayembaranya adalah siapapun yang bisa mengalahkan Jambu Mangli, dia berhak untuk lanjut ke tantangan berikutnya, yaitu medharaken atau menjabarkan Aji Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Lah ini Wisrawa kok datang langsung menemui Raja Prabu Sumali tanpa sebelumnya tanding dulu sama Jambu Mangli. Sehingga Jambu Mangli ini nggelandang Begawan Wisrawa ke Blabar Kawat Janget Cinencang di alun-alun negara Ngalengka, dan Jambu Mangli menantang Begawan Wisrawa untuk perang tanding dengan Jambu Mangli. Semula Begawan Wisrawa itu tidak menghendaki adanya peperangan itu, namun sumbarnya Jambu Mangli itu bukan menunjuk sikapnya Begawan Wisrawa yang tidak ingin perang tanding sama Jambu Mangli. Bagi Jambu Mangli itu merupakan suatu penghinaan, dan melihat Begawan Wisrawa itu hanya seorang orang tua yang pinter mengolah kata, yang notabene hanya takut melawan Jambu Mangli itu.
Jadi intinya menurut Jambu Mangli, halusnya bicaranya Begawan Wisrawa itu hanya untuk menutupi hatinya yang penakut, yang tidak berani tanding dengan Jambu Mangli. Singkat cerita, tidak bisa dielakkan Begawan Wisrawa tanding dengan Jambu Mangli, perang tanding. Dan di dalam peperangan itu nampak banget bahwa Jambu Mangli itu sangat sekti. Namun demikian Begawan Wisrawa juga sangat sekti. Nah, entah apa yang dipikirkan oleh Begawan Wisrawa, dia mengeluarkan pusaka. Kalau di pagelaran wayang itu wujudnya panah, yang ada 5 panah, di mana setiap panah yang dilepaskan itu mengenai Jambu Mangli dan menjadikan badannya itu terpotong. Jadi Jambu Mangli itu istilahnya termutilasi dengan sadis. Jadi yang pertama itu telah memotong tangannya Jambu Mangli, panah yang kedua memotong tangannya Jambu Mangli yang satunya sehingga kedua tangannya putus. Senjata yang berikutnya memotong kaki-kakinya Jambu Mangli. Sehingga Jambu Mangli pada saat sekarat, kondisinya itu tanpa tangan dan tanpa kaki. Sudah tinggal badan dan kepala saja. Nah, dalam kondisi sekarat itu, Jambu Mangli berucap atau istilahnya mengutuk Begawan Wisrawa. Loh, kok caranya menang kok kayak gini? Loh Wisrawa itu kamu itu Brahmana, kamu itu ngerti tatanan. Kok perlakuanmu kok kejem, kok sadis. Untuk menang saja, mengalahkan musuh, mengapa musuh itu kok harus dijadikan terpotong-potong badannya? Itu suatu sikap yang sadis. Bahwa Wisrawa kamu itu di dalam hatimu itu memiliki kebengisan, kesadisan yang tidak lumrah menungso gitu ya. Gitu. Jadi Jambu Mangli itu tidak menerima. Dia itu dikalahkan dengan cara yang sangat sadis itu, termutilasi, tangannya semuanya putus, kaki-kakinya putus semua. Jadi tinggal badan sama kepala saja. Dan tentu Jambu Mangli tidak bisa polah lagi, bisanya yang gelundung gitu. Kenapa? Karena kaki dan tangannya udah nggak ada. Dan itu Jambu Mangli sangat kecewa. Dia sebagai senopati itu rela mati, namun tidak menyangka bahwa kematiannya itu melalui jalan yang sangat sadis, sangat tragis itu. Sehingga di kondisi yang sekarat itu Jambu Mangli berucap, Wisrawa, kelak kamu nanti akan punya anak laki-laki yang wajahnya, wujudnya seperti Jambu Mangli dan matinya juga seperti Jambu Mangli. Dan selesai mengucapkan itu, senjatanya Wisrawa yang kelima menembus lehernya Jambu Mangli dan Jambu Mangli gugur, tewas di tangan Begawan Wisrawa dengan sangat sadis seperti itu. Dan ucapan Jambu Mangli yang sangat yang mengutuk Begawan Wisrawa itu sangat membuat Begawan Wisrawa itu gundah bahwa kelak dia akan punya anak laki-laki yang wajahnya seperti Jambu Mangli dan matinya juga seperti Jambu Mangli. Nah, Jambu Mangli itu Satrio Ngalengka yang nama kasatrianya adalah Panglebur Gongso namanya. Nah, kematian Jambu Mangli tentu menjadikan Prabu Sumali ini juga satu sisi sedih karena dia kehilangan saudara. Namun di satu sisi juga dia lega bahwa figur yang menghalang-halangi jodohnya Sukesi telah lenyap. Dan tentu untuk
ngugemi atau istilahnya melengkapi tata krama, tentu Begawan Wisrawa minta maaf kepada Prabu Sumali atas perilakunya yang telah melenyapkan Jambu Mangli. Dan Prabu Sumali memaafkan hal itu. Singkat cerita, Begawan Wisrawa menang tanding dengan Jambu Mangli, Satrio Panglebur Gongso itu. Dan kemudian Sukesi bersamaan dengan Prabu Sumali bertemu dengan Begawan Wisrawa dan lanjut ke sayembara berikutnya, yaitu medarakan Aji Sastrojendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, dan itu disanggupi oleh Begawan Wisrawa. Bersamaan itu juga menyambung cerita sebelumnya bahwa Bathara Guru dan Betari Durga itu juga tidak rela jika Aji Sastrojendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu diwedarkan karena itu sesingiting dewa. Jadi kalau menurut saya, istilahnya analisa saya, itu wujud rasa irinya Bathara Guru supaya orang itu tidak mengenal Tuhannya, supaya Bathara Guru itu selalu disembah sebagai dewa. Itu menurut hemat saya. Jadi perilaku kebaikan apapun yang mengancam legitimasi Bathara Guru itu pasti dilawan oleh Bathara Guru. Dan itu lakon itu banyak, apalagi di zaman Mahabharata itu banyak banget. Dan Bathara Guru itu tidak mempermasalahkan hal apapun selama tidak mengganggu statusnya sebagai rajanya dewa dan disembah. Dan tidak segan-segan untuk ngombyongi atau mendukung angkara murka, walaupun ujung-ujungnya keweleh dan mencari alasan pembenaran. Tapi banyak lakon di mana Bathara Guru itu juga ngombyongi atau menjadi supporter terjadinya angkara murka. Banyak lakon, misalnya di lakon Wisanggeni Gugat, misalnya macam-macam, banyak sekali. Namun tidak kita bahas gini. Dan Begawan Wisrawa menjabarkan Aji Sastrojendra Hayuningrat Pangruwating Diyu kepada Prabu Sumali dan disaksikan oleh Dewi Sukesi. Ajian itu dijabarkan dengan sangat hening, dan setelah selesai penjabaran ada daya luwih, artinya ada kekuatan lebih yang menjadikan Prabu Sumali yang wajahnya ini semula raseksa ini berubah menjadi raja yang tampan, raja yang bagus. Sehingga Prabu Sumali ruwat dari penandang wujud sebagai raseksa, dan itu menjadikan Sukesi sangat-sangat senang. Namun tak disangka-sangka, di luar sanggar Pamujan tempat Begawan Wisrawa menjabarkan Aji Sastrojendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu, tiba-tiba ada buta atau raksasa itu berteriak, geru-geru, nangis sesenggukan. Dan begitu dilihat, itu ada raksasa yang tidak dikenali, dan Prabu Sumali marah besar, ini ada buta kurang toto. Namun akhirnya buta itu ngaku bahwa dirinya itu adalah Sukesa, putranya Prabu Sumali. Dan Prabu Sumali kaget, oh Sukesa itu anaknya bagus, kok ini wujudnya buta. Ya, Sukesa pada saat itu mengintip saat Begawan Wisrawa medarakan Aji Sastrojendra Hayuningrat, sehingga dia kena siku atau dia menjadi kena walat, yang semula wajahnya bagus menjadi buta. Dan kemudian oleh Begawan Wisrawa dia diberi nama baru karena wujudnya sudah berubah, yang semula bernama Sukesa berubah menjadi nama Prahasta. Yang kelak dia menjadi patih Ngalengka, patihnya Prabu Dasamuka. Itu Prahasta. Prahasta itu anaknya Prabu Sumali ini, atau adiknya Dewi Sukesi. Nah, saat kemudian
Prabu Sumali memasrahkan Dewi Sukesi kepada Begawan Wisrawa. Untuk selanjutnya Purbawasesanya itu ya gumantung Begawan Wisrawa, karena Begawan Wisrawa telah memenangkan sayembara, bisa ngasoraken kridane Jambu Mangli, bisa mengalahkan Jambu Mangli, dan yang kedua bisa medharaken Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, kemudian saat bertemu dengan Dewi Sukesi itu, Prabu Sumali bercerita bahwa kedatangannya ke Ngalengka itu merupakan wakil atau duta anaknya, yaitu Donopati, sehingga Begawan Wisrawa akan memboyong Dewi Sukesi ke negeri Lukapala untuk dinikahkan dengan putranya, yaitu Prabu Donopati. Dewi Sukesi menjadi permaisurinya Prabu Donopati. Bersamaan dengan itu juga Bathara Guru Manuksma atau masuk ke raganya Begawan Wisrawa, dan Bathari Durga masuk ke raganya Dewi Sukesi. Sehingga singkat cerita Dewi Sukesi keberatan dengan penyampaiannya Begawan Wisrawa. Bagi Dewi Sukesi, yang memenangkan sayembara itu bukan Donopati, dan sayembara itu tidak bisa diwakilkan. Jadi siapapun yang memenangkan sayembara, dia yang berhak untuk memiliki Dewi Sukesi. Jadi tidak bisa diwakilkan. Kembali lagi Begawan Wisrawa menjelaskan bahwa dia hanya sebagai wakil, dan di situ Dewi Sukesi ngerungkepi, istilahnya menunduk di pangkuan Begawan Wisrawa, dan dia bilang bahwa dia sejak awal sudah bersumpah bahwa dia hanya mau diwengku atau diperistri oleh orang yang bisa menjabarkan Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Tentu itu menjadikan Begawan Wisrawa itu kogel, bingung gitu, bagaimana menyikapi hal ini. Namun di dalam diri mereka masing-masing ada Bathara Guru dan Bathari Durga yang mengganggu, menjadikan nalar mereka itu terkalahkan oleh nafsu birahi mereka. Jadi dengan penjelasan Dewi Sukesi bahwa dia telah bersumpah dan seorang wanita utama itu tidak boleh melanggar sumpahnya, yaitu dia hanya mau diperistri oleh orang yang bisa menjabarkan Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, maka bagi Sukesi itu sangat hina jika dia tidak diterima oleh Begawan Wisrawa sebagai istri. Dan itu semakin membuat Begawan Wisrawa bergelora, bergejolak. Lebih-lebih apa? Karena sudah sekian lama Begawan Wisrawa itu berpisah dalam artian tidak melakukan kewajibannya yang khusus sebagai seorang suami dengan istrinya Dewi Lokati atau ibunya Donopati. Kenapa? Karena Begawan Wisrawa khawatir Dewi Lokati akan melahirkan anak lagi yang itu akan menjadi sebab kematiannya Donopati. Sebagaimana di episode sebelumnya sudah kita bahas bahwa lahirnya Donopati itu ada suatu pesan dari Bathara Narada bahwa Donopati itu sempurna dalam segala hal, baik kebagusannya atau ketampanannya, kesaktiannya, kemampuannya menjadi raja, kecerdasannya dan sebagainya. Namun dia manusia dan manusia ada kekurangannya, dan kekurangan Donopati kelak bahwa kematiannya disebabkan oleh saudaranya sendiri. Nah, karena ingat akan hal itu, maka Begawan Wisrawa dan Dewi Lokati tidak berniat untuk memiliki momongan lagi, dan Begawan Wisrawa fokus ke kabrahmanannya di pertapan Deder Penyu. Nah, sebagai laki-laki walaupun sudah tua, dengan Sukesi yang masih muda dan cantik seperti itu, ternyata mampu meruntuhkan bentengnya Wisrawa. Dan singkat cerita, Wisrawa dan Dewi Sukesi berbuat sebagaimana layaknya suami istri. Dan singkat cerita, Dewi Sukesi sudah dimiliki oleh Begawan Wisrawa.
Dan Begawan Wisrawa menjadi mantunya Prabu Sumali. Yang semula rencananya besanan malah sekarang jadi mantu, jadi menantu. Tuh. Kabar itu akhirnya ditangkap oleh Gohmuka yang diperintah oleh Prabu Donopati untuk ngawat-ngawati, untuk memanui atau memata-matai atau melihat kondisinya Begawan Wisrawa. Jadi Gohmuka balik ke Lokapala, lapor ke rajanya Prabu Donopati. Dan tentu Gohmuka sangat kesulitan melaporkan hal ini. Bagaimana tidak? Karena ternyata putri Raja Ngalengkodirojo yang rencananya akan menjadi permaisurinya Prabu Donopati justru dikawin oleh bapaknya Prabu Donopati, yaitu Begawan Wisrawa. Tentu Gohmuka sangat kesulitan menyampaikan ini, namun bagaimanapun harus disampaikan. Dan mendengar laporannya Gohmuka yang seperti itu, Donopati marah besar. Dan Dewi Lokati sangat sedih. Sedihnya Dewi Lokati bukan karena Begawan Wisrawa nikah lagi, tapi sedihnya bahwa anaknya Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukesi itu, yang merupakan saudaranya Donopati, yang kelak justru menjadi sebab kematiannya Donopati. Itu kesedihannya Dewi Lokati. Sehingga singkat cerita, Dewi Lokati berpesan kepada Donopati yang dalam kondisi marah itu, agar bisa merampungkan perkara ini secara bijaksana. Ya, Donopati menyanggupi, namun hatinya marah. Dia merasa dikhianati oleh bapaknya sendiri. Wanita yang menjadi idamannya justru dikuasai atau dimiliki oleh bapaknya sendiri. Dan Donopati ngeluruh ke Ngalengka, dan tentu terjadi peperangan, namun Donopati sangat sakti dan Donopati memenangkan itu sampai Donopati menantang dan ingin membunuh Begawan Wisrawa. Melihat kondisi seperti itu, tentu Prabu Sumali juga bingung bagaimana menyikapi ini, karena yang menantang Begawan Wisrawa tidak lain adalah anaknya Begawan Wisrawa sendiri, sehingga tuntas tidaknya perkara ini berada di tangan Begawan Wisrawa. Dan kemudian Begawan Wisrawa dengan pakaian yang serba putih karena dia mengakui kesalahannya, kekhilafannya, maka dia datang menemui Donopati, dan pada saat melihat orang tuanya itu sudah menemuinya dan dengan pakaian putih, kemarahannya Donopati tiba-tiba luluh. Dan Donopati menyadari bahwa ya memang Sukesi sudah menjadi miliknya Begawan Wisrawa, miliknya bapaknya, dan dia berusaha untuk mengikhlaskan. Namun di satu sisi Begawan Wisrawa juga merasa kasihan dengan Donopati. Artinya masing-masing pihak berusaha untuk introspeksi diri masing-masing, dan masing-masing ada benarnya dan ada salahnya. Jadi tidak semua Donopati itu salah, tapi ada benarnya. Juga tidak semua yang dilakukan Begawan Wisrawa salah, juga ada benarnya. Begitupun juga dengan Sukesi. Dan kemudian Begawan Wisrawa mewariskan ajian yang sangat sakti kepada Donopati yang namanya Aji Rawa Rontek, di mana daya aji kesaktian itu adalah walaupun sehari Donopati mati 7 kali, selama badannya masih tumemplek ke bumi, dia masih bisa hidup lagi. Itulah dayanya Aji Rawa Rontek. Dan setelah memberikan Aji Rawa Rontek itu, Begawan Wisrawa masuk ke api dan dia terbakar dan mati. Tentu itu sangat membuat Sukesi sedih, lebih-lebih kala itu Sukesi dalam kondisi sudah mengandung. Melihat hal itu Sukesi tidak terima, dan Sukesi dengan mengelus-elus kandungannya, dia berbicara lantang kepada Donopati bahwa Donopati, kamu anak yang nggak tahu diri, tidak memahami bagaimana hormat kepada orang tua, bahwa kelak anaknya
Sukesi yang ada di kandungan itu yang akan bisa ngelehke, dalam artian itu ngelehke itu apa ya, mengasorkan atau dalam artian apa ya, menampakkan kekurangannya Donopati, yang membalaskan wirange Sukesi, atau yang membalaskan dendam lah gitu ceritanya. Jadi Sukesi bersumpah bahwa kelak anaknya yang masih ada di dalam kandungan itulah yang akan membalaskan dendam kepada Donopati. Dan mengenai itu Donopati melesat balik ke negeri Lukopolo. Tuh. Jadi begitulah lakon alap-alap Sukesi, di mana Sukesi kehilangan Begawan Wisrawa dalam kondisi mengandung anaknya Begawan Wisrawa. Tuh. Tentu ini kategori lakon yang tidak gampang di dalam jagat pewayangan. Dan lakon ini juga tidak sering dipentaskan, dan yang mementaskan juga bukan dalang-dalang sembarangan. Dan karena apa? Karena di lakon ini juga apa ya, kisahnya itu sangat gimana ya istilahnya, renyuh gitu. Tapi kalau kita petanin dengan seksama bahwa masing-masing pihak itu punya benar dan punya salahnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan lakon Lahirnya Dasamuka, kemudian lanjut Dasamuka Jumeneng Ratu di episode-episode berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau menjadikan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.